Salam, salam sade, salam hari Selasa, salam disorong balik. Tapi BTC ya yang disorong balik ya. Altcoin kurang ini karena dominance juga menguat lagi ya. Tapi overall ya itu, saya bilang market gitu. Dia kemarin saya bilang sering dia kejadian di Senin gitu dia drop. Nah, itu paginya tadi sebelum nutup udah disorong balik ya kan, sebelum nutup apa daily-nya aja udah disorong balik, sempet ke 43 something tadi ya. Jadi ya lumayan kemarin scalping dapat dikit ya kan, terus cepat kemarin scalping pas dia drop di udah TP juga. Sau dapat juga lumayan dikit semalam ya, untung udah siap TP. Terus malamnya sempet dia volatile juga, sorong ke atas terus drop, tapi ya udah TP udah ini karena memang rawan kemarin, namanya Senin tuh volatile, kita ada con cabut gitu, dapat ya udah, jangan berharap mau gimana karena nggak nentu. Dia volatile itu sering terjadi di market Senin gitu. Nah, hari Selasa hari ini saya buat video, market cap udah hijau lagi, plus 4%-an di 1 triliun, 61 billion. Volume juga naik 64,8 billion, naik 27,7%. Nah, BTC dominance-nya kemarin 51,7, ini juga ikut menguat 52,3 karena BTC yang disorong gitu. Altcoin nggak gimana, cuma ada beberapa yang agak naik balik ya. Tapi overall altcoin semua naik dikit. Dari penurunannya itu ya, penurunan 2 hari ini kemarin itu dengan naik kembalinya BTC ke 43 nggak balance gitu, justru altcoin masih melorot gitu ya. Ya mudah-mudahan nanti dia balik, memang ya gitulah posisi di ini ya. Tapi kemarin ada yang ikut ini, ambil ini nggak, saya kemarin swing, saya bilang ambil iOS, nggak nyangka cepet hari ini nendang juga dia ya. Kalau udah rezeki memang nggak kemana lah. Padahal saya pikir untuk swing, dia kan eventnya tanggal berapa? Tanggal 25 kalau nggak salah. Ternyata cepet karena semalam dia, saya lihat merah, diskon udah masuk barang kan. Ternyata cepet udah mantul balik dia iOS ya. Tapi itu untuk swing saya ya, saya bukan untuk invest, untuk swing itu. Injektif yang terus lawan arus ya. Melebihi ATH lama buat ini dikatakan ATH baru kemana kita nggak tahu nih kalau dia masih mau nanjak ya. Nah untuk event hari ini saya nggak ngambil gold, saya lihat dulu lah apa. Soalnya gold turun sih hari ini kalau lihat ininya ya. Hari ini jam 5 ada CPI, Europe CPI. Itu CPI-nya mengalami penurunan, sebelumnya 2,9, ini forecast 2,4 gitu ya. Nah ini makanya lihat ragu emas mah, ini dia counter kemana, andai kata dia euro USD ya kan ya, USD misal euro menguat dikit, USD agak letoy ya, gold bisa hijau juga, tapi arah mau diambil mana bandar gitu ya. Satu sisi euro menguat, sausnya goldnya harusnya turun, tapi kalau dipakai dengan counter euro dollar, gold harusnya, makanya agak ini bingung ini karena event begini
terserah bandar dia mau ambil mana untuk naikkan atau turunkan. Jadi agak ragu mau kemana ini ya. Ya terus malam ini building permit ya, building permit mengalami penurunan. Nah South-nya melemah gitu. Nah melemah juga, kalau dia melemah dolar ya emas juga agak hijau gitu jam 8.30. Tapi andai kata dia drop, nah setelannya itu kemana bandar? Jam 8.30 bebarengan juga ada CPI, core CPI Kanada ya. Juga dilihat mengalami penurunan juga. Makanya agak ragu sih hari ini goldnya mau kemana. Paling nanti dia mungkin kalau dia drop dia agak menguat, nanti dolar mungkin jam 11.30 itu ada Atlanta Fed GDP now, itu biasanya ngefek juga ke US dollar ya. Dia nggak ada perubahan kalau kita lihat, sebelumnya 2,6%, forecastnya 2,6% juga gitu. Nah itu agak ragu hari ini Sau mau ke arah mana, karena ini event ini gini, terserah bandar mau ambil yang mana buat naikin atau yang turunin gitu. Jadi agak sulit ngambil keputusan ya hari ini. Sau nggak inilah, gold nggak saya karena agak ragu ya. Sebab feeling saya itu masih bisa turun, tapi kalau lihat eventnya bisa aja agak menguat atau ya sideways. Sementara dia sideways, kalau hijau tipis mungkin ya, who knows. Nah, agak ragu, maka kalau dia hijau kurang bisa cuan, maka saya putuskan hari ini nggak ambil gold gitu. Nah BTC saya buat video posisi sekarang, BTC 43.051 dolar, Ethereum 2.238, BNB 245, ada balik ke atas nembak kembali ya. Kemarin pas drop sempat 230-an ya, 232. XRP semalam drop ke 59 sen, ini balik ke 61 sen. Ya yang gitu-gitu belum terlalu ini, lebih banyak dropnya ya, naiknya nggak sesuai dengan BTC ke. Nah kalau lihat BTC sorong gitu terus ini, maka semalam saya bilang ini retail yang masih ramaikan pasar. Mas saya bilang kalau bisa naik mungkin BTC doang, bandar style gitu, bandar cari ini likuidasi ya, dia makan long squeeze, terus dia sikat lagi short squeeze ke atas kan, karena banyak yang percaya antara tanggal 18 sampai 22 itu merah koreksi. Ternyata di bawah dikit dulu dipancing masuk ya. Semalam kan sempat dia drop ke 4800-an ya kalau nggak salah. Nah nggak taunya orang pikir wah ini akan ini, dan biasanya historinya wah tanggal 18 sampai tanggal 22 market merah, BTC drop kan. Ternyata justru disorong balik. Apalagi Senin, malah saya bilang Senin ya begitu. Walaupun Selasa pagi tadi dia nutupnya ini, bukan berarti hitungan masuk Selasa. Kita nutup waktu Indo jam 7 pagi lah ya. Dia nutup daily candle-nya di ini Selasa pagi, itu masih hitungan daily candle Senin gitu ya. Jadi kalau untuk event ya saya rasa altcoin juga sideways, cuma beberapa yang bisa ya, mudah-mudahan lah, kita harap dia melemah ya, dia bisa melemah, dia punya BTC dominance biar altcoin bisa agak naik lagi ya. Ini agak-agak ini mulai bisa hijau-hijau dikit lah. Wah, injektif protokol melawan arus ya. Kalau hari ini
ada, kalau kemarin ada yang nggak sempet ini, kalau hari ini kalian mau scalping atau swing, ya carilah koin yang belum naik, ini belum berapa gimana ya. Tapi kalau yang udah naik kayak AEOS ya jangan dulu dia ini. Ini Habar mau naik kayaknya ya, Habar ya. Untuk scalping long bisa juga sih Habar. Tapi ya agak tanggung BTC-nya sekarang di 40.000 something. Paling dia nanti 43, 300, 400 ke bawah lagi gitu. Kecuali dia drop, dominance juga ikut drop, baru agak bagus gitu. Helium mental cepet balik lagi ya, HNT ya, cepet dia kemarin drop, ini udah cepet dia balik badan lawan arus lagi. Ya begitulah koin kalau lagi mau, kalau lagi nggak mau ya stuck aja di situ, nggak naik gitu ya kan. Hari ini Selasa. Oh, kalau mau short ini say bisa kayaknya di short ya. Kalau yang mau scalping short, say itu bisa kayaknya. Itu sih saya lihat kayaknya hari ini yang agak ini bisa di say, kalau mau di short bisa gitu. Lain Helium masih lawan arus, masih ragu kalau mau di short, kayaknya masih mau naik dia gitu. NIR mau nggak ya? Ini NIR seharusnya bisa di long loh, NIR. Ya, NIR harusnya dia bisa nendang balik. Ada yang berani mau scalping NIR gitu. Nggak scalping pun swing bisa. Kalau kalian ini NIR protokol masih bisa naik dia. Ini posisi saya buat video NIR di $2.30. NIR bisa di long. Ya. Itu sih untuk lihat market untuk hari ini. Sekalian saya sedikit jawab, ada pertanyaan. Kemarin itu ada yang tanya, kok yen masih bisa menguat nggak? Yen hari ini baru ada keputusan tadi pagi, itu BOJ, Bank of Japan, buat keputusan nggak naikkan interest rate, masih dia keep di minus 0,1%. Yang artinya maka langsung melemah. Kemarin yen 142, ini 143,5 ya, agak melemah. Apakah malam ini bisa melemah lagi nggak tahu, karena itu udah meeting hari ini, meeting terakhir BOJ untuk tahun nutup 2023. Jadi yen ya lihatlah tahun depan baru ini, untuk akhir tahun ini mungkin sudah di range itu antara 142 sampai 145, 46 bisa saja gitu ya. Satu lagi saya jawab tadi pagi, ada yang bilang apa cut rate itu market bisa drop, bisa dump. Enggak juga, tergantung. Kalau kalian lihat dari histori ya, kejadian-kejadian ini ada dia pernah habis cut rate dia naik, habis pivot dia naik, ada juga habis pivot dia cut rate drop gitu. Jadi nggak bisa satu acuan. Sebaiknya kita lihat ikut pergerakan market aja gitu ya. Ya memang seharusnya drop sih kalau pas udah dia cut rate itu seharusnya.
Tapi yang namanya market nggak tentu, tergantung saat itu kondisi bagaimana gitu. Tapi saya lebih yakin nanti andai kata tahun depan dia cut rate gitu ya, Fed ya, itu yang lebih agak ngefek drop. Pertama bondnya yang mungkin akan drop gitu ya. Nah biasa dia cut rate, USD menguat, gold ya mungkin aja drop ya sebagai hedging. Dia bisa katakan ekonomi baik, saatnya kita cut rate ya kan. Nah sebagai hedging itu gold biasanya drop juga gitu, bond gold bisa drop. Kalau BTC kita nggak tahu dia mau ikut atau nggak. BTC ini kan sering anomali juga kripto. Nah bisa saja ya, bisa aja saat itu masih hangat-hangat, andai kata Januari nggak jadi proof, dia ETF Januari nggak jadi proof, dia Maret masih ada ini penentuan juga ETF gitu di bulan Maret. Nah sedangkan untuk Fed dia pertemuan juga untuk di Maret itu tanggal 20 gitu ya. Apakah saat itu akan di cut rate atau enggak ya kan. Nah itu juga satu. Jadi maka saya bilang agak ini kita lebih baik lihat kondisi saat itu, ikut pergerakan market. Jangan sekarang jadi acuan terus Anda udahin, wah nanti pasti nggak tahu juga narasi yang dibangun. Tiba-tiba misalnya Januari ini nggak di proof sama si Genset, ternyata nanti proofnya di Maret. Ya walaupun Fed cut rate, orang ETF pas di proof hangat-hangatnya Pak BTC tetap naik gitu ya kan. Atau ada hal yang lain, misalnya Senin udah Januari udah di proof, market naik ya kan. Bisa saja pas sampai di Maret pas Fed mau ini ya di situ dump bisa saja. Kenapa? Dengan alasan udah mau halving, people ini itu biasa halving drop itu juga bisa. Nah itu satu skenario kalau dia drop ya kan. Nah kalau skenarionya bisa naik ya seperti saya bilang itu mungkin andai kata Januari nggak di proof, Maret baru di proof, bisa aja pas cut rate nggak kejadian. Atau walaupun Januari udah di proof, dia lagi hangat, semua panas kan. Nah terus banyak yang terus adopsi kripto. Di bulan Maret habis kuartal 3 orang masih perusahaan-perusahaan tokenize gitu ya bisa aja kripto nggak ngaruh gitu walaupun dia cut rate gitu. Jadi banyak alasan yang kita belum tahu, mending kita lihat gimana arahnya, apa yang terjadi di market ya kan, kebijakan apa, di situ kita baru perhitungkan langkah ya. Jadi kalau sekarang bilang kalau cut rate market langsung anjlok, ya market yang mana? Nah kalau kripto ya belum tentu juga. Nah dari histori juga ada naik ada turun gitu, bukan setiap kali cut rate pasti drop, enggak juga. Sahamnya juga gitu, enggak juga gitu ya. Nah saya lebih yakin andai kata cut rate nanti ya itu yang jelas yang lebih ini bond, karena bondnya udah terlalu dia ngolah udah terlalu ini, di situ bond biasanya akan drop tajam gitu. Nah terus kemungkinan gold koreksi itu yang lebih masuk ya. Nah kalau kripto masih 50-50 tergantung kondisi dan saat itu apa yang terjadi, narasinya kemana. Andai kata banyak hype gitu kan, blockchain ini tuh pada tokenize ini itu bisa aja walaupun cut rate nggak ngaruh, malah kripto naik terus gitu. Tapi ya kita wanti-wanti juga, andai kata terjadi udah dia mau orang duluan keluar market karena udah mendekati halving juga dengan itu bisa aja. Nah ini yang saya paparkan skenario antara bisa naik dan bisa drop. Bisa saja drop dengan itu. Ini biasanya kalau orang udah duluan takut terus juga mendekati halving kan, biasanya buangan bisa juga ya. Tapi jangan terlalu cepat, kita lihat dulu. Andai kata pas Januari nanti ETF jadi
terus kita lihat Februarinya gimana, hype-nya gimana. Andai kata kadang kan kayak soda tuh, pas lagi panas-panas kita lihat soda, oh ini kayaknya sodanya udah mau turun nih. Bisa aja andai kata mendekati Fed mau cut rate, soda udah turun, nah di situ bisa aja juga drop. Nah, kita juga hati-hati. Jadi baca keadaan aja nanti mending daripada kita spekulasi, taksir yang enggak ini, lebih mendekati, lebih ini kita bacanya. Masih ada waktu Januari, Februari kan, sampai awal Maret masih ada kesempatan untuk lihat keadaan. Oke? Jadi begitu yang bisa saya jelaskan untuk video hari ini. Semoga pertanyaan kalian terjawab. Jadi ada tambah satu masukan buat kalian agar tidak tergesa-gesa buat keputusan. Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.